Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Puluhan ekor sapi di Gianyar terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK. Polisi menetapkan 9 tersangka pembakaran dan perusakan rumah di Dusun Batu Gambir, Desa Julah, Tejakula. Seorang mantan polisi di Jembrana ditangkap karena mengedarkan paket sabu-sabu. Polres Jembrana menangkap 2 tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu akhir pekan lalu. Kedua tersangka dibekuk di lokasi dan waktu berbeda. Salah satu tersangka merupakan mantan polisi berinisial I Ketut LW asal Desa Perancak. Ketut ditangkap pada Selasa 14 Juni lalu di daerah Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara. Sedangkan tersangka RR ditangkap pada Selasa 21 Juni lalu di lingkungan Asih, Kelurahan Gilimanuk. Tersangka ya dari luar Bali, cuman yang tadi sudah disampaikan bahwa tersangka yang pertama tadi inisial K LW ini dia mengakui bahwa dia mendapat barang dari DPO kita Edi Bronco. Nah, ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kemudian kalau yang kedua tadi dia mengakui bahwa barang ini dari Bayu dan itu pun masih tetap dilakukan penyelidikan oleh tim Sat Narkoba Polres Jembrana. Jadi itu kan orang polisi banyak. Oke, baik. Kalau itu pasti nanti kan dari hasil penyelidikan ya. Kalau untuk dari paket yang yang kita amankan, yang kita sita, dan juga dari pasal sangkaan yang kita berikan di sini, yaitu pasal 114. Pasal 114 kan itu termasuk jual beli, dalam hal ini berarti termasuk pengedar yang bersangkutan. Kedua tersangka mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang masih dikejar polisi. Dari tangan tersangka LW, polisi menyita 2 paket sabu-sabu, sedangkan dari tersangka RR disita 91 paket sabu-sabu. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Vaksinasi COVID-19 terus digencarkan di tengah kembali meningkatnya kasus ini. Di Kecamatan Tampak Siring, vaksinasi COVID-19 disertai pemeriksaan kadar gula darah akhir pekan lalu. Pemeriksaan gula darah ini digabung dengan screening sebelum warga divaksin. Yang akan vaksinasi datang hari ini usia 15 sampai 59 tahun itu kan kita ada program screening PTM. Jadi juga dilakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan gula darah untuk standar screening PTM dari program Puskesmas. Jadi kita integrasikan karena kebetulan di sini sebagian besar kan warga Sanding yang merupakan wilayah kerja Puskesmas kami. Untuk vaksin ada kendala di sini, Bang? Oh ya, tadi itu seperti protap yang sebelumnya bahwa untuk ibu yang menyusui kurang dari 3 bulan dengan vaksinasi AstraZeneca kita tunda sampai umur anak 3 bulan baru dilanjutkan, dan dengan kasus-kasus hipertensi yang tidak terkontrol, yang tidak sesuai di standar untuk boleh divaksin, kita tunda juga untuk pengobatan. Tensi tinggi, ini vaksin keberapa? Ketiga. Oh, terus Pak ada gejala-gejala lain gimana gitu? Nggak ada. Nggak ada, Terus gimana Pak? Kapan akan divaksin lagi? Nggak tahu nih, masih nunggu turun tensinya. Turun tensi. Tadi disuruh apa aja Pak? Itu disuruh berobat dulu. Berobat dulu. Berarti sekarang nggak divaksin ketiga nggak? Belum. Belum. Masih ditunda.
Vaksinasi dan cek gula darah ini menyasar warga berusia 15 hingga 59 tahun yang belum atau melengkapi dosis vaksin. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Wabah penyakit mulut dan kuku tidak berdampak terhadap penjualan kambing kurban di Denpasar. Penjual kambing kurban di Jalan Maruti telah ramai pesanan sejak beberapa hari lalu. Pesanan datang dari kota Denpasar dan kabupaten lain. Harga satu ekor kambing bervariasi, mulai dari setengah juta rupiah sampai 6 juta rupiah per ekor. Oh sudah baru masuk 3. 3 ya. Jadi tidak ada pengaruh Mas ya tentang isu PKM itu? Tidak. Kenapa Mas? Karena ini kan kambing-kambing ini kan sudah masuk karantina. Oh, jadi sebagian udah masuk karantina Mas ya? Sehat ya. Sehat ya. Kalau sapi kan ada yang kena penyakit kuku sama mulut. Kalau kambing kan belum. Belum ya. Antisipasi apa Mas dilakukan Mas agar kambing-kambingnya sehat Mas? Ya antisipasinya ke karantina dulu kita. Karantina ya. Setelah di karantina lolos, udah kita jual. Jadi ada nggak sempat pembeli atau pemesan itu menanyakan PKM Mas? Ada. Dia takut ada yang kena penyakit. Karena kita yang kan jualnya kambing yang sehat. Para pembeli yakin kambing kurban yang dibeli aman dan sehat. Sebelum dijual, kambing telah dikarantina dan diperiksa kesehatannya. Agung Gede Agung melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.